Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mungkin berdoa bisa dipimpin oleh Kinan. Sebelum memulai agenda hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk Kinan. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok yang memiliki tujuan. Ada dua tujuan, yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Pada kegiatan kali ini yaitu kita bahas tentang bahaya bullying. Nah, secara umum kalian nanti diharapkan mampu menganalisa tentang bullying, tentang bahaya bullying, sebab dan dampak dari bullying, dan berani melawan bullying itu sendiri. Kemudian secara khusus kalian mampu menganalisis perilaku bullying, kemudian cara bagaimana sih menanggulangi tentang bullying itu sendiri. Yang terakhir adalah menentukan pencegahan yang bisa kalian lakukan apa supaya kalian terhindar dari bullying. Kemudian proses dalam bimbingan kelompok pada kali ini, yang pertama kalian saling bertanggung jawab atas diri kalian sendiri, kemudian juga menghormati satu sama lain. Selanjutnya juga kalian secara sukarela datang dan mengikuti seperti itu. Kemudian juga ada asas kekinian, jadi apa yang sedang terjadi pada hari ini. Berikutnya tugas dan tanggung jawab. Tugas kalian adalah yang pertama, mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai dengan selesai. Kemudian saling menghormati. Selanjutnya juga kalian nanti diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini memiliki pemahaman baru tentang apa bahaya tentang bullying, apa itu bullying, kemudian cara bagaimana menanggulangi atau terhindar dari bullying. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, bisa dimulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Jelita dari kelas 10-11. Oke, selamat cerita. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Perkenalkan, nama wabarakatuh. saya Muhammad Kainan Wahyu Ardian dari kelas 10-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Arya Putra Wicaksono dari 10-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Ahmad Irfansyah dari kelas 10-9. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah memperkenalkan diri. Saya ulangi lagi, pada kegiatan kali ini adalah kegiatan bimbingan kelompok. Jadi kegiatan bimbingan kelompok tersendiri itu adalah salah satu layanan yang diberikan oleh bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk preventif atau pencegahan supaya masalah-masalah yang nantinya kemungkinan terjadi tidak terjadi pada diri kalian. Selanjutnya pada kegiatan ini juga dilakukan secara berkelompok mulai dari 10 sampai 15 orang. Dalam bimbingan kelompok ini menggunakan dinamika kelompok untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Pada kegiatan bimbingan kelompok ini akan ditempuh selama 45 menit. Jadi kita sepakati ya, waktunya 45 menit. Bisa disepakati? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Sebelum melanjutkan kegiatan lebih jauh lagi, kalian sudah siap untuk tahap berikutnya? Siap ya? Oke, saya untuk membuat kegiatan ini lebih cair lagi karena sepertinya masih kaku, saya ada sedikit permainan. Permainannya adalah Marina menari di menara. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, menari Marina
Marina, menari, menari, menara, menara, Marina, Marina, menari, 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 menari di Marina, Marina, menari di atas menara, menara, menari, menara, menari, menari, menari di atas menara, menara, menara di atas Marina, Marina, menari di atas menara. Oke, pada kegiatan selanjutnya kalian akan melakukan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Jadi nanti kalian akan mendramatisasi sebuah situasi di mana yang menggambarkan tentang topik yang akan kita bahas. Topik yang kita bahas itu adalah topik bayat tentang bullying. Sudah saya bagi untuk pemeran-pemerannya. Ada 5 pemeran. Yang pertama adalah narator yang membacakan narasi, ada yang memerankan sebagai Lina sebagai korban bullying, ada yang memerankan sebagai Rina sebagai teman dari Lina, ada yang memerankan Joko ini adalah pelaku bullying ya, dan ada yang memerankan sebagai wali kelas atau di sini Pak Yen. Di kelas 10 ada peserta didik yang bernama Lani. Ia adalah anak pandai dan rajin, namun ia memiliki sifat pemalu dan pendiam. Hal tersebut sering dimanfaatkan teman yang iri dengannya. Salah satu teman yang tidak suka dengannya adalah Joko. Dia suka mengerjai Lani karena merasa iri dengan Lani. Selain itu, karena sifatnya yang cerewet, Joko suka menyeletuk dengan mengejek Lani. Pada saat jam istirahat, Lani terlihat duduk di dalam kelas sambil mengerjakan sesuatu. Kemudian datang Rani dan mengobrollah mereka. Hai Lan, lagi ngapain kamu? Sepertinya sibuk sekali. Halo Ran, nggak ngapa-ngapain sih, cuma mastiin aja tugas yang semalam aku kerjakan aja. Soalnya habis ini kan jamnya Bu Desi. Oh iya, untung kamu ingetin Lan. Sampai lupa kalau ada tugas dari Bu Desi. Aku kurang satu soal nih. Ya udah ya, aku ngerjain dulu yang belum selesai. Oke Ran, semangat ya, jangan lupa sarapan ya Ran. Lani ingin pergi ke kamar mandi. Dalam perjalanan ke kamar mandi, Lani bertemu dengan Joko. Di depan kamar mandi, Lani dibully oleh Joko. Hei kamu anak kampung, ngapain kamu kesini? Mau pamer muka bulukmu itu ya? Apa maksudmu Joko? Aku hanya ingin ke toilet saja. Alah, jangan banyak alasan kamu. Jangan mentang-mentang kamu pintar terus enaknya saja di sekolah ini ya, anak kampung. Apa salahku Joko? Harinya, Lani tidak tampak di kelasnya. Wali kelasnya menanyakan kabar Lani kepada Rani. Namun Rani tidak mengetahui karena Lani tidak mengirim pesan kepadanya. Rani, hari ini Lani kenapa tidak berangkat? Mohon maaf Pak, saya kurang tahu. Soalnya Lani dari semalam juga tidak chat. Tolong ya Ran, kalau sudah ada kabar dari Lani saya dikasih tahu. Saya khawatir kalau Lani ketinggalan pelajaran karena tidak masuk sekolah. Baik Pak, mungkin nanti pulang sekolah saya bisa ke rumah Lani dulu untuk menjenguk Lani, barangkali sakit Pak. Di hari sebelum bel sekolah masuk, Lani terlihat sedang menyapu di depan kelas. Kemudian datang Joko dan merebut sapu Lani. Tidak cukup dengan itu, Joko juga menyindir Lani dengan kata-kata yang tidak baik. Aksi tersebut dilihat oleh Rani, dan Joko akhirnya ditegur oleh Rani, baru kemudian dia duduk di bangkunya. Hei, ngapain kamu nyapu? Bukannya bersih malah ngotorin aja. Sini sapunya. Gini aja gak becus, dasar anak kampung. Maaf Joko, aku kan hanya menjalankan tugas tiket saja.
Mau pamer kan? Biar teman-teman sekelas ngeranya kamu anak rajin. Ngaku kamu. Joko, apa maksudmu? Lani kan hanya menjalankan tugas piket. Lagian, ngapain kamu rebut sapu sama ngomong itu sama Lani? Jangan ikut campur kamu, Ran. Ini urusanku sama si anak kampung ini. Jaga ucapanmu, Joko. Kamu sudah keterlaluan. Sudah Ran, aku nggak apa-apa kok. Kemudian wali kelas memanggil Joko, Lani dan Rani. Wali kelas menasihati mereka berdua dan meminta mereka untuk saling memaafkan. Joko dan Nani, Bapak ingin menyampaikan beberapa hal terkait masalah kalian. Pertama, untuk Joko, apa yang sudah kamu lakukan terhadap Lani itu sudah keterlaluan dan salah. Hal itu termasuk perilaku bullying verbal dan fisik. Kamu sadar tidak atas perilakumu itu? Maaf Pak, saya sadar dan saya mengakui salah. Baik, kalau kamu sadar dan mengakuinya, Joko. Dua, untuk Lani, jika kamu diperlakukan seperti itu, kamu bisa melawan, atau kalau memang tidak memungkinkan, bisa meminta bantuan pada orang lain. Bisa ke teman atau pada saya selaku wali kelas. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para pemain ya. Saya menjawab. Orang yang dibully harus dilindungi haknya sebagai manusia. Kita harus mencegah dan menghentikan pembulian tersebut. Orang yang membuli harus diajarkan tentang hak-hak manusia. Dan pelaku bully tersebut harus dididik kembali sampai dia sadar bahwa perbuatannya tidak baik. Terima kasih. Terima kasih Estu atas pendapatnya ya. Pembuli itu harus diberikan perlakuan supaya ia tuh sadar akan perbuatannya. Dan manusia juga harus memanusiakan manusia yang lainnya gitu. Oke, terima kasih. Karena tindakan yang dilakukan Rani membela Lani yang dibully oleh Joko. Oh gitu. Oke, sekarang para pemain. Untuk Marsha, bagaimana perasaannya Marsha saat kamu memerankan sebagai Lani? Yang dirasakan Lani itu sakit hati, soalnya kan habis dibully Joko. Sebagai Joko ini Perasaannya itu ya seneng Pak, kayak kayak enak ya, ada bahagia gitu, kayak merasa ya karena pembuli itu kan sombong dan merasa lebih tinggi dari yang dibully kan. Jadi pas membuli itu emang ada rasa senengnya gitu. Kira-kira perasaan itu benar atau salah ya? Oh, itu ya harusnya nggak betul ya. Jadi secara umum apa yang bisa kita ambil dari apa ya kejadian yang sudah kita saksikan bersama tadi? Monggo silakan. Untuk bullying sendiri bagi saya itu tidak patut untuk dicontoh karena itu merupakan hal perilaku tindasan yang mempengaruhi mental seseorang yang akan dibully. Sebagai manusia, kita harus menghargai atas apa yang telah diberi orang lain. Ya, silakan Desi. Jadi menurut saya tuh ini sangatlah tidak patut untuk dicontoh untuk semua orang, apalagi siswa atau pelajar seperti kita. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari peristiwa tadi itu, jika korban bully tidak berani untuk menyampaikannya sendiri kepada wali kelas atau yang lain, itu bisa menyampaikan lewat ke temannya atau ke langsung ke wali kelas juga bisa. Nah, kategori bully apa itu ya? Verbal Pak. Ya, silakan. Bullying dari berdasarkan fisik, Pak. Apa yang menunjukkan bullying verbal?
Baik, kalau menurut saya itu non-verbalnya itu waktu di pojokan gitu Pak. Waktu mau piket itu kan dia kayak di pojokan sehingga dia nggak berani gitu ngomong sama siapapun. Yang bisa kalian lakukan untuk diri kalian supaya terhindar dari bullying? Pertama itu kita tuh sering-sering bersosialisasi pada teman kita, berhubungan baik dengan teman. Kurang lebih sama Pak, sama yang dikatakan Abimanyu tadi. Terus kita juga kalau ada yang misalnya jadi korban, jika ada yang menyerang kita harus berani melawan. Untuk solusi saya sendiri menghadapi suatu bullying itu kita harus menanamkan rasa percaya diri pada diri kita untuk berani dalam melawan. Kita harus mengembangkan rasa sikap etika yang baik dalam bersosialisasi. Kalau kita jadi korban bullying, kita harus berani melawan. Pada prinsipnya kalian sudah memahami ya bahwa kita sepakati bahwa kita tidak setuju dengan adanya bullying ya. Terus kemudian jenis-jenis bullying itu bermacam-macam. Ada bullying verbal maupun non-verbal. Jenisnya bullying verbal mungkin apa yang seperti yang sudah kita sampaikan itu sudah kita saksikan, seperti membuat orang lain tertekan dengan apa yang kita sampaikan atau apa yang kita ucapkan, itu verbal. Seperti yang disampaikan tadi oleh Joko atau yang diterangkan oleh Kinan, itu menyebut lainnya sebagai anak kampungan dan lain sebagainya. Kemudian non-verbal, bullying non-verbal, mulai dari tindakan, misal memukul, mendorong, menendang, sesuatu yang menyakiti sesuatu tindakan yang ditujukan untuk menyakiti seseorang atau mencederai seseorang, itu juga bisa dikategorikan sebagai bullying non-verbal. Nah, di era modern ini ada juga bullying cyberbullying. Apa Pak maksudnya cyberbullying? Nah, cyberbullying sendiri ini bullying atau tindakan yang bertujuan untuk menjatuhkan atau menyakiti seseorang dengan media cyber atau media internet. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya misal berkomentar tidak baik di sosial media, terus kemudian menyakiti seseorang lewat komentar-komentar yang tidak baik di sosial media dan sebagainya, atau mengancam seseorang lewat sosial media atau dunia digital. Seperti itu. Saya ingin bertanya, pesan dan kesannya bagaimana setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini? Monggo silakan. Pesan dan kesan. Saya sendiri memerankan sebagai Rani itu kan sebagai teman membela orang yang lagi dibully. Jadi tuh saya merasa tahu juga rasanya dibully itu emang nggak enak. Dan pesan saya untuk bully itu jangan menerapkan sikap bullying terhadap orang karena tidak baik, dan kalau dirasakan bagi orang lain juga tidak. Itu saja. Jadi dapat saya simpulkan bahwa bullying itu sendiri adalah sesuatu kegiatan yang sangat berbahaya ya, dan bisa menyakiti seseorang baik secara fisik maupun secara mental. Karena dampak dari bullying sendiri itu sangat berbahaya. Kalau di luar negeri, bullying sendiri ini sudah masuk pada kategori tindakan yang tidak menyenangkan atau kriminal. Jadi saya berharap mudah-mudahan kalian juga bisa terhindar dari bahaya bullying, baik sebagai korban, bagaimana cara bersikap saat kalian itu menjadi korban bullying, maupun saat sebagai pelaku. Bagaimana sih kita menghindari supaya kita tidak menjadi pelaku bullying itu sendiri. Dan selanjutnya dari kegiatan ini bisa dilanjutkan dengan konseling kelompok maupun konseling individu ya. Selanjutnya saya sudah share link yang ada di grup WA kita untuk LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan juga link penilaian hasil. Silakan nanti bisa diisikan ya, karena waktu kita sangat terbatas. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan waktunya, dan juga terima kasih atas perhatiannya. Amat sangat terpaksa dari kesepakatan waktu yang kita sudah sepakati 45 menit sudah terlampaui.
Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selanjutnya mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.